Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tudhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tawaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhi naghfiruni dunubi wa zallati wa tamduruni bi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasulika quli sadri tuyassiru li amri wa tahshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idrakil ayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarin bihaqqihim wa jarran li syarrin min insin wa jinnati bi fadlika bashirni bi husnil khawatimi wa birrahmatil ghirni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i judana
warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun dzikruhu ruhu li anfusina Muhammadun syukruhu fardhan ala umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muttahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Yaqulullah fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Al-hadis atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh barokah ini Allah masih kumpulkan kita di tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia juga, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Mari sama-sama kita teruskan lagi dan kita bersama, yaitu kitab apa? Kasifatus saja. Sarah daripada kitab Safinatun Najah. Tapi sebelumnya kita baca dulu Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah. Allah beri kita ilmu manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Ilmu yang menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tambah cintanya kita kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan semoga Allah berkahi kehidupan kita. Allah jadikan anak-anak keturunan kita soleh dan solehah, guna bagi agama nusa dan bangsa. Dan semoga Allah lancarkan usaha dan pekerjaan kita, bagi khusus usaha keluarga nusa baik. Amin. Dan semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, cita-cita kita, baik cita-cita dunia, lebih-lebih cita-cita akhirat. Kalau ada yang masih sakit, yang kurang
badan, saudara kita, tetangga kita, kawan kita. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang lagi ada masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya, Allah beri kesabaran dan ketabahan. Yang lagi ada usaha, semoga Allah lancarkan usahanya. Tidak lupa juga kita kirim doa untuk semua guru-guru kita dimanapun mereka berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cukupkan segala kebutuhannya, Allah tambahkan ilmu dan bijaksananya untuk selalu memimpin umat ini kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Allah matikan kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dan kedua kita kirim Al-Fatihah buat Sahibul Kitab. Semoga kita semua mendapatkan barokah daripada beliau dan kita beliau. Ala hadini wa alaikum sallallahu alaihi Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila thumma ila abai wa imamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal a'immatil mujtahidin wal ulamil amilin, khususan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Muhsin bin Mukhlasin wa ila hadrati Syekh Lutfi Yusuf Al-Banjari wa ila hadrati Syekh Zaran Taifur Abdillah wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquq al-majma'in anallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'atu fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa juga kita doakan buat Pak Haji, insyaallah besok mau umroh, mungkin dan keluarga jauh itu kita doakan mudah-mudahan pulang pergi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melancarkan segala prosesnya nanti kita umroh dan apa yang sudah kita citakan Allah kabul dan insyaallah umrohnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insyaallah Allah kirim kita ke sana. Yang penting sebelum mati kita bisa ziarah ke makam Nabi. Amin ya Allah. Ala hadhihi yang wala tuqala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani jami' ma wajib bil iman wal barahin adalah ala haqiqatil iman. Kalau minggu kemarin itu tentang apa? Rukun Islam, sekarang rukun
rukun iman. Qala musannif rahimahullah, arkanul iman sittah. Kita udah maklum rukun iman ada 6. Ini dari kita umur 3 tahun, alhamdulillah para orang tua kita sudah mengajarkan kita rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah dan qadar. Semua betul dari Allah. Jadi hal ini penjelasan menurut kitab Asy-Syifatus Sajdah. Apa itu iman? Bismillahirrahmanirrahim. Fal idhafatul arkan min idhafatil muta'allaq. Fatsilam ila muta'allaq bikasriha. Ai jami' ima wajibal iman bihi al-barohin. Di sini menjelaskan tentang semua perkara yang berhubungan dengan iman dan al-barohin adalah dan petunjuk-petunjuk yang berhubungan yang menunjukkan kepada hakikatnya iman. Di annal iman alladhi wa at-tasdiq at-tasdiqul qalbi yata'allaqu bi makna yatamassaku bidzalik. Karena sebenarnya iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Yatamassaku bidzalika fal iman lughatan mutlaqut tasdiq. Iman itu secara bahasa. Jadi pasti nanti ada pengertian, semua itu ada takrifnya lughatan wa syar'an atau wa istilah. Iman lughatan mutlaqut tasdiq sawa'un kana bima ja'a bihi nabi aw bi ghairi. Iman secara bahasa itu adalah membenarkan. Sudah juga. Membenarkan. Mutlaqut tasdiq. Pokoknya secara mutlak membenarkan. Baik itu yang dibawa oleh para nabi ataupun tidak. Tapi yang dikehendaki di sini adalah syar'an, secara syariat. Wal iman syar'an tasdiqu bi jami'i ma bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bid-darurah la mutlaqan. Nah, iman secara syariat yang dikehendaki oleh syariat adalah membenarkan dengan semua apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi Muhammad membawa agama Islam. Itu kita harus wa man tasdiqu wa haditsun nafsi at-tabi'il jazmi sawa'un kana al-jazmu ala dalilin wa yusamma ma'rifah au an taqlidin. Wa mana haditsun nafsi an taqula tilka nafsi ay al-qalb raditu bima ja'a bi an-nabi. Nah, makna tasdik arti dalam membenarkan adalah hadisun nafsi at-tabi' lil jazmi. Jadi hati kita itu yang bicara. Iman itu hati yang bicara. At-tabi' yang diikutkan lil jazmi, kepada mantap gitu, yakin lah ya. Jazm, kemantapan. Sawa'un karena al-jazmu an dalilin, baik kemantapan itu berdasarkan dalil, maka itu dinamakan ma'rifat, ataupun an-taqlidin, kemantapan tapi tidak ada dalil. Nanti penjelasan. Jadi hadisun nafsi antakula tilka nafsi raditu bima ja'a bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasdik itu adalah hati kita itu mengatakan, hati kita berkata raditu bima ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho, aku menerima dengan apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Tasdik, membenarkan.
pertama apa? Iman. Terus maratibul iman khamsatun. Derajat iman itu ada 5. Tingkatan iman ada 5. Levelnya iman ada 5. Yang pertama, awaluha iman taklid. Yang pertama adalah iman taklid. Apa itu taklid? Yang tahu taklid biasanya taklid buta gitu ya. Taklid itu apa? Ikut taklid itu. Jadi ada taklid, ada ittiba. Kalau taklid orangnya namanya muqallid. Muqallid orang yang ikut. Ada ittiba namanya muttabi. Ini sama-sama artinya sama-sama ikut. Dan sama-sama ikut. Tapi perbedaannya dalam kaidah fikih, kalau taklid itu adalah kita menerima qaulul qail, kita menerima perkataan orang. Tapi wa anta la tadri ma'khuduhu, dan kita tidak tahu pengambilannya gitu. Itu namanya taklid. Saya ulang. Kalau dalam kaidah fikih ada taklid, ada ittiba. Kalau taklid itu adalah kita qaulul qail, kita menerima perkataan orang, tapi wa anta la tadri min maqsadihi, tapi dia tidak tahu pengambilan itu dari mana, perkataan itu dari mana. Tapi kalau muttabi ittiba itu qaulul qail, menerima perkataan orang, tapi wa anta tadri, dan kita tahu min maqsadihi, dari mana pengambilan. Jadi bagusan mana ittiba dengan taklid? Bagusan ittiba. Nah, kita kalau bisa nanti jadi yang muttabi, jangan yang taklid. Tapi taklid pun tidak masalah, tetap boleh sah, tapi tetap ada sanksinya, ada malkisian. Tidak ragu, bukan ragu, dia mantap tapi nggak tahu dalil. Misalnya kalau ditanya, kamu kenapa begini? Saya ikut orang itu, nah itu loh, saya ikut. Terus orang itu dari mana? Saya nggak tahu, itu namanya taklid. Terus tanya, kalau mutabik ittiba, kamu itu dari siapa? Ikut pulang memang dari mana? Oh dari sini. Kita tahu arah-arahnya. Awaluha iman taklidin bahwa al-jazmu, yaitu kemantapan biqaulil ghair, dengan perkataan orang lain, min ghairi ayya'rifa dalilan. Kita mengikuti orang, tapi kita tanpa tahu dari mana orang itu mendapatkan petunjuknya. Itu namanya taklid. Tapi bahwa yasihu imanhu, yang seperti itu pun masih sah, tapi ma'al isyan, beserta maksiat, artinya masih dosa. Bitarkihi an-nadru ay al-istidlal. Karena apa? Karena kita meninggalkan istidlal, kita mencari tahu. Kita tidak mencari tahu. Salah satu untuk ittiba itu seperti ini. Kita duduk di majelis alim itu supaya kita menjadi yang muttabi. Bukan hanya sekedar taklid. Intana qadiran ala dalil. Yang pertama Pak, iman taklid. Tetap itu sah, imannya sah, tapi tetap kurang lain. Yang kedua, taniha imanu ilmin, iman yang tahu bahwa ma'rifatul aqaid bi adallatiha, yaitu mengetahui akidah-akidahnya beserta dalil-dalilnya. Nah, wahada min ilmil yakin, dan inilah yang dinamakan dengan ilmu yakin. Wa kulal ismain sahibuhuma mahjub andatillah. Dari dua golongan ini itu
kedua ini adalah mahjub an dzatillah. Dia masih termahjub. Artinya apa? Ya ini masih golongan orang awam, golongan-golongan kita. Tapi yang penting kita jangan sampai yang pertama. Ya paling nggak yang kedua, yaitu apa? Iman, ilman ma'rifatul aqaid. Nah yang ketiga ini taliswa imanu ayyan wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Fala yughayyiru rabbuhu an khatirihi tarfata 'ainin bal haibatuhu da'iman fi qalbihi. Kanahu yarahu wa huwa maqamul muraqabah wa yusamma ainul yaqin. Nah yang ketiga ini udah tingkatan orang khusus. Ya wali-wali Allah. Seperti apa? Muraqabatul qalbi. Jadi mereka merasa bahwa mereka terus dilihat Allah. Kalau orang udah merasa udah dilihat Allah, kira-kira gimana kelakuan? Gak ada. Gak marifat berarti ya. Justru itu yang marifat. Justru yang begitu, maka dia akan ada rasa selalu diawasi. Seperti ceritanya, ada satu kiai punya banyak santri. Tapi ada satu santri disayang. Dan santri yang lain kan cemburu kan. Ini kenapa pakai cuman balik sama si fulan, terlalu sayang sama si fulan, terlalu menonjol gitu. Dikit-dikit fulan gitu. Nah, ada santri yang berani. Kayak kenapa sih si fulan terlalu diistimewakan? Enggak langsung dijawab sama Pak Kiai. Tapi satu hari semua santrinya dikasih apa? Dikasih ayam satu. Terus tolong ini ayam kamu potong, tapi jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai ada yang lihat dan tidak ada yang tahu. Udah sekarang terserah mau dipotong di mana. Semua pada lari tuh. Ada yang ke hutan, kedua kemana semua tuh santri. Ya, selesai semua dibawa lagi ke pondok. Ternyata santri yang diistimewakan itu belum dipotong. Tanya dulu yang udah motong, kamu potong mana? Saya potong di gua Pak Kiai, nggak ada yang tahu itu. Pokoknya ketika saya dengar nggak ada orang, saya potong. Pokoknya nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Dan lagi satu lagi, saya nyelot di kali. Saya potong di kali. Terus semuanya tanyain, pokoknya nggak ada yang tahu. Ada yang naik sampai di atas gitu kan. Kenapa kamu nggak dipotong fulan? Ini yang diistimewakan. Sudah saya bawa ke tempat gelap, ternyata ada yang melihat juga Pak Kiai. Sudah saya bawa ke hutan, nggak ada orang, nggak ada siapa. Ada yang juga. Kalau siapa yang melihat? Allah selalu melihat. Nah, kata baik itulah kenapa saya istimewakan dia. Dia memang beda dari yang. Jadi wa muraqabatul qalbi itu merasa besar selalu diawasi Allah. Namanya martabat ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Anta budallah. Beribadahlah kamu, tapi biasanya diartikan dengan sholatlah kamu gitu. Sholatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kita sholat, belakang kita itu manajer kita, waduh, kita pasti akan khusyuk, akan lama mungkin. Jangankan sholat lah, kita duduk tadi, kita lagi ngerokok, lagi ngopi, ada kaset buru-buru rapi kan. Nah, itu seakan-akan kita itu melihat Allah, pasti kan kalau begitu kita pasti rapi. Tapi fa'ilam takun taroh, kalau kamu nggak melihat, yakinlah fa'inahu yaroh, maka kita akan hati-hati. Ya nggak ada orang yang maling kalau merasa dilihat. Nggak ada orang yang maksiat. Makanya orang-orang yang seperti itu ada orang-orang yang khusus. Itu golongan siapa? Ainul yakin. Wa huwa maqamul muraqabah. Pokoknya dia muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan selalu merasa ya
Ya Allah selalu mengawasi kita, tapi ada yang merasa, ada yang tidak. Ya kayak kita ini kan merasa gak diawasi gitu kan. Jadi kita mau berbuat apa saja semau kita, padahal ya Allah melihat. Rabi'uha imanu hakim. Yang nomor 4 dari maratabatil iman itu imanu hakim. Wa huwa ru'yatullah ta'ala biqalbih wa huwa maknan. Qauluhumul arif yara rabbahu fi kulli syai'in. Nah, yang nomor 4 itu melihat Allah dalam hati. Dengan hati melihat Allah. Ini secara makna ya, bukan secara seksual. Artinya ya Allah itu yang nggak bisa dilihat. Jadi setiap kita melihat sesuatu, pasti kita melihat Allah. Kita melihat pohon, kita melihat Allah. Artinya apa? Oh, yang menciptakan Allah. Kita melihat teman, pokoknya apapun yang mereka lihat, itu yang terlihat adalah Allah. Nah, itu deh, lebih tingkatannya lebih kos lagi. Yara rabbahu fi kulli syai'in. Mereka melihat Tuhannya itu di dalam setiap sesuatu. Melihat begini, ya Allah, Allah yang mencipta. Ya kalau udah begitu tuh, dia nggak doyan duit biasanya, ya kan? Dia nggak doyan duit. Duit justru nyamperin, dikejar-kejar duit. Jadi pokoknya kalau orang udah nggak doyan duit, itu begitu. Kalau kita masih ngejar-ngejar duitnya nggak mau dikejar. Wa huwa maqamul musyahadah. Yang demikian adalah makomnya musyahadah. Lalu menyaksikan. Wa yusama hakul yakin, dan itu dinamakan hakul yakin, sebenar-benarnya ya. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadis, dan orang yang seperti itu sudah mahjub dari makhluk. Kebalikan dengan kita. Kalau kita termahjub oleh Allah, kita dimahjub pada Allah. Tapi kalau orang yang seperti itu, justru yang kelihatan Allah. Artinya melihat apa saja, oh itu ingat Allah. Wa khamisuha imanu haqiqatin. Yang nomor 5 itu adalah iman yang hakikat. Bahwa al-fana billah wa syukru bi hubbihi fala yashhadu illa iya. Kaman kharaqa fi bahrin falam yarahu sahilan. Dan yang paling tinggi adalah hakikat iman. Bahwa fana, selain Allah enggak ada. Selain Allah tidak ada. Wa syukru bi hubbihi wa sakru bi hubbihi, dan orang itu sampai mabok karena kecintaan kepada Allah. Sampai ada yang bilang jadab. Itu enggak ingat semuanya kecuali Allah. Sampai sholat pun lupa. Yang ingat Allah. Maka fala yashhadu illa iya. Tidak ada yang dia saksikan, tidak ada yang dia lihat kecuali Allah. Nah, maka wal wajib ala syahs ahadul ismail al awwalin. Maka wajib bagi setiap orang Islam itu untuk apa? Ahadul ismail al awwalain. Harus memilih daripada 2. Kalau enggak yang pertama, ya yang kedua. Itu yang masih umum. Wa amma salasah, kalau yang 3 terakhir itu fa'ulu rabbaniyah, itu adalah ilmu ketuhanan. Yakhussu biha man yasha'u min ibadihi, dan Allah mengkhususkan kepada hambanya yang Allah kehendak. Dan paling kita nomor 2. Jadi kita tahu aqaid 50. Nah, itu namanya kita mempelajari tahu.
Kalau yang buat makrifat, yang buat gaib, itu nanti Allah akan kasih. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, jangan berat-berat pertanyaannya, kalian tahu. Hanya banyak. Ya. Kalau dekat sama Allah betul. Tapi sholat nggak perlu lagi. Ada kayak di pilar tuh tinggal ngepel, nanti dia udah dari dirinya Allah. Bukan nggak perlu, tetap perlu. Sekarang siapa manusia yang paling dekat dengan Allah? Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad? Apakah tidak? Justru Nabi Muhammad paling banyak sholatnya, paling senang dengan sholat, ya. Tapi nanti memang umat-umat beliau itu ada yang khusus, tetap sholat tapi orang itu enggak. Memang ada yang seperti itu. Ada yang apa? Ada yang nggak masuk akal. Gitu. Ada yang nggak masuk akal. Ada sholat. Nah kalau buat saya benar, nah itu memang apa namanya ikhtilaf, ya kan? Ikhtilaf. Seperti apa beliau sebenarnya itu ikhtilaf, apalagi dalam film, ya kan? Ikhtilaf. Jadi kalau memang tadi wasakru bihubbihi, orang telah sampai tergila-gila dengan kecintaan kepada Allah, dia sampai lupa bisa ya baik saja. Sampai orang bilang ada yang apa tuh? Ternyata itu orang bilang ternyata wali Allah gitu kan. Di sekian dari sekian miliar orang pasti ada yang, tapi ya kita nggak boleh wah itu wali, nggak boleh. Bukan nggak boleh, kita nggak tahu, bukan kelas kita juga gitu kan. Yang tahu wali itu ya wali, ya kita boleh tahu wali murid aja ya. Yang kelas kita sama wali murid lah ya'riful wali ila wali, nggak ada yang mengetahui wali kecuali Tuhan. Tapi wali tahu. Jadi apa namanya struktur wali itu, presidennya wali tahu bawahannya, bedanya begitu. Misalnya ada presiden Sultanul Aulia, kemudian bawahannya menteri-menterinya, kemudian itu terus gubernur, sampai wali yang biasa. Jadi wali yang biasa nggak tahu siapa presidennya wali, tapi presiden wali tahu anak buahnya. Berbeda dengan struktur pemerintahan. Kalau kita tahu presiden kita Jokowi, tapi Jokowi tahu kita, ya. Paling dia tahunya level menteri. Mungkin gubernur tahu, tapi kalau udah di bawah gubernur, lurah, emang Jokowi tahu lurah begitu? Nggak tahu. Jadi perbedaannya kayak gitu. Kalau Sultanul Aulia siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tahu tuh bawahannya itu sampai siapa. Tapi belum tentu yang di mana bawah, yang di bawah itu tahu, memang nggak tahu. Nah, yang pertama apa? Iman kepada Allah. Ahadua antu minabillah, beriman kepada Allah. Bi ayat takidah, dengan kita berkeyakinan alat tafsir anallaha ta'ala mawjudun qadimun lakin mukhalifun lil hawadis mustahlin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Allah itu mawjud, Allah itu ada. Allah ada. Titik. Allah itu ada. Gak usah pakai di mana, nggak usah. Nanti ada di bawah penjelasan. Pokoknya Allah mawjud bila maka. Tuh, akidah al-sunnah wal jamaah. Allah itu tidak di arsy. Allah tidak di arsy. Allah tidak di surga, Allah tidak di kursi. Kan ada Allah menciptakan makhluk yang besar namanya kursi. Bumi sabtuju, kemudian langit sabtuju, ya kan? Kemudian surga. Nah di atas surga itu ada arsy, nanti ada kursi lagi. Allah di mana? Allah alam. Pokoknya Allah ada tanpa tempat.
Allah qadimun. Allah itu ya duluan. Sebelum adanya kata-kata ada, Allah itu sudah ada. Sebelum adanya kata-kata ada, Allah sudah ada. Permulaannya Allah itu tanpa permulaan. Ibtidaan bila bidayah. Bahkan Allah kekal. Pokoknya Allahnya Nabi Adam, Allahnya Nabi Musa, ya Allah Nabi kita juga. Ini saya jelasin sedikit. Allah mukhalifun fil hawadis. Allah itu beda dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi pokoknya itu harus kita pegang. Allah punya tangan, Allah punya enggak. Kalau penafsiran ada dua yang saya tahu. Pokoknya Allah nggak punya tangan. Pokoknya berbeda dengan makhluk. Nah terus ada banyak hadis, bahkan ada qudsi kan, Allah turun, Allah melebarkan tangannya. Itu jangan diartikan secara fisik, gitu. Jangan diartikan secara fisik. Tapi itu adalah pertolongan. Misal yadullahi alal jamaah. Pertolongan Allah itu beserta jamaah. Jadi, itu adalah pertolongan, kekuatan, bukan tangan Allah gede gitu. Kayak patung di Thailand kan gede banget tangan, itu bukan tangan Allah, itu patung. Mukhalifun il hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu pokoknya beda dengan makhluk. Mustaqil. Allah itu deh kaya, nggak butuh dengan yang lain. Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh malaikat. Bahkan Allah nggak butuh malaikat. Dan dua. Ya. Allah mustahnin an kulli syai'in. Allah tidak butuh dengan sesuatu. Hatta malaikat Allah nggak butuh malaikat. Wahidun, Allah satu. Qadirun, Allah yang maha kuasa. Muridun, yang maha mengendaki. Pokoknya kalau dia Allah kehendaki, ya akan terjadi. Ayatnya apa? Idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah bilang kun adalah, maka akan. Masya Allah bukan, amal lam yasya lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan ada, tapi amal lam yasya lam yakun. Dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan. Allah berkehendak kita datang ke sini. Walaupun kita ada di Bandung, Allah kirimkan ke sini. Karena Allah berkehendak. Walaupun sesibuk apapun kita, ya Allah tetap menghendaki kita ke sini, ini akan terjadi. Tapi kalau Allah nggak menghendaki kita ada di sini, walaupun dekat, ya nggak Allah sampaikan. Karena sebab Allah murid, Allah yang berkehendak. Maka doa itu bukan untuk menekan Allah. Doa yang kita bisa doa itu salah satu nikmat Allah. Tidak harus doa kita itu diterima. Ya terserah Allah. Suka-suka Allah. Tapi tetap Allah punya janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janji Allah. Barang siapa yang berdoa, pasti Allah akan ijabah, akan kabulkan. Tapi ya dikabulkannya itu ya terserah Allah juga gitu loh. Jangan, ya Allah ini mau lebaran ya Allah, gimana kayak gitu usaha biar lancar gitu. Itu terserah Allah. Tahu-tahu ntar mau
langsung brut orderan banyak. Nah, nanti kita akan jadi sombong, benar kan? Nah, kita jadi sombong. Nih doa gue jadi. Jadi doa itu ibadah sendiri. Kalau ibadah doa kita kok belum diterima, ya itu terserah Allah, terserah Allah. Tapi ingat, ketika kita bisa mengangkat begini minta sama Allah, itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Bahkan kamu jangan minta diterima doa kamu sudah begini pun itu salah satu nikmat dari Allah. Alimin, Allah yang maha tahu. Hayyun, Allah maha hidup. Sami'un, Allah maha mendengar. Basirun, Allah maha memantau. Mutakallimun. Wa alal ijmal, itu tadi secara terperinci. Kalau perincinya lagi itu dalam Aqidatul Awam. Jadi ada berapa? 50 akidah. 50 aqaid. Terus dibagi. Tapi wa alal ijmal annallaha kama la tananahi wa'lam annal mawjuda binisbah lil istighna anil mahal wal mukhassis wa adami arbaatul awal la yaktafir lahu. Faidah. Nah, ini berhubungan dengan Allah. Man taraka arba'ati kalimat. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat tentang Allah ya. Barang siapa meninggalkan 4 kalimat kamula imanuhu, maka sempurnalah imannya. Yang pertama apa? Aina. Aina. Aina itu artinya di mana. Jadi kita nggak usah nanya aina Allah, di mana Allah, itu nggak usah. Tadi deh, Allah mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di samping, Allah tidak di kiri, tidak di kanan, Allah tidak di tenggara, Allah tidak di selatan. Pokoknya Allah mawujud bila makan. Allah tidak di dasar laut, Allah juga tidak di langit. Allah mawujud bila makan. Nah, ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Allah mawujud bila makan. Karena sekarang banyak di medsos itu anak-anak Arab itu ditanya, "Man rabbuka?" gitu. Siapa Tuhanmu? Allah. Aina Allah? Oh, Allah fil arsy. Itu kan salah satu dakwah mereka. Nah, ini harus bikinnya begitu juga. Itu salah. Aina Allah, di mana Allah fil arsy, itu salah menurut kita, dan harus kita yakini Allah tidak bertempat. Makanya barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini, sempurnalah imannya. Pertama aina, di mana Allah. Kemudian kaif Allah, bagaimana Allah, itu gak usah. Kemudian mata, kapan Allah, maksudnya kapan Allah ada, kapan Allah berakhir. Terus kam, berapa. Fa'in qala laka qa'il, kalau nanti ada orang yang bertanya kepadamu, aina Allah, di mana Allah, maka jawablah, fajawabuhu laisa fi makanin wala yamuru alaihi zamanun. Allah tidak di satu tempat, tidak di mana-mana. Wala yamuru alaihi zamanun, dan Allah tidak berzaman. Pokoknya Allah itu ada tanpa tempat. Wa in qala laka kaifa Allah, kalau ada orang yang bertanya kepada kalian, bagaimana Allah? Faqul laisa kamitslihi syai'un. Bahwasanya Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Wa in qala laka matallah, kalau ada orang bertanya kepadamu, kapan Allah? Maksudnya kapan Allah ada ya? Maka jawablah, faqul lahu awwalu bila ibtida wa akhiru bila intiha. Allah itu awalnya tanpa permulaan, akhirnya tanpa akhiran. Wa in qala laka qailun kamillah faqul lahu wahidun la min qillatin qul huwallahu ahad.
Kalau ada orang bertanya padamu, berapa Allah? Ada berapa Allah? Maka jawablah wahidun. Maka bacakan qul huwallahu ahad. Ilah. Itu tentang Allah. Pokoknya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Pokoknya tiada yang bisa memberikan hidup selain Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah. Tidak ada yang bisa memenangkan selain Allah. Pokoknya nafi isbat. Kita buang selain Allah, kita ambil Allah. Ya sedikit tentang tauhid seperti itu. Yang kedua, wasaniha antu'mina bimalaikati. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Bi ayat tidak annahum ajsamun nuraniyah. Malaikat itu adalah yang jisim juga, fisik, tapi fisiknya itu bukan kulit, bukan daging. Nuraniyah, bangsa cahaya. Latifah, yang lembut. Laisu dakaru wala inasan. Mereka enggak laki-laki, bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya juga bukan bencong, juga bukan transgender, bukan. Terus apa? Ya bukan apa-apa. Pokoknya malaikat itu tanpa gender, bukan laki-laki, bukan perempuan. Wala abun, wala umun. Mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu. Shadiquna fima akhbaru bih. Mereka selalu membenarkan apa yang diberitakan kepada mereka. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha amarahum. Karena mereka itu ada dikasih sifat taat, enggak dikasih sifat nafsu, maka la ya'sunallaha amarahum. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka semua mengerjakan apa yang Allah perintah. La ya'kulun wa la yashrabun. Mereka enggak makan, enggak minum. Wa la yatanakahun, dan mereka juga enggak menikah. Kasihan mereka, ya. Wa la yatawalladun, mereka juga tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa la yanamun, dan juga tidak tidur. Mereka tidak tidur. Wa la tuktabu a'maluhum li'annahumul kitab. Amalnya malaikat tidak ditulis seperti kita. Kalau kita ditulis akan dihisab, malaikat tidak, karena mereka lah yang mencatat amal kita. Wala yuhasibun, dan mereka juga enggak dihisab. Li'annahumul hisab, karena mereka lah nanti yang akan. Wala tuzanu a'malum, amal mereka tidak ditimbang. Li'annahum la sayyi'ata lahum, mereka tidak ada kejelekan. Wa yusyarun ma'al jin wal ins, tapi mereka akan dikumpulkan beserta manusia dan jin nanti. Mereka tidak dihisab, tidak dilandrat namanya, pokoknya enggak dihitung, tapi dikumpulkan juga bareng-bareng kita nanti di yaumil mahsyar. Gunanya untuk apa? Yasfa'una fi asati bani Adam. Mereka akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita yang banyak masihnya. Gunanya mereka. Wa yarahumul mu'minun fil jannah. Mereka juga melihat orang-orang mukmin masuk ke surga. Wa yatanawaluna ni'mah fiha bima sya'allah. Dan juga mereka masuk surga dan menikmati kenikmatan surga. Bima sya'allah, dengan perkara yang Allah kehendaki. Tapi ada yang mengatakan lakin qala Ahmad Suhaimi, Imam Ahmad Suhaimi waja'an Mujahid, dari Imam Mujahid, mayak tadi annahum la yaqilun biha wa la yashrabun wa la yuntihun wa annahum yakununa kama kanu fid dunya wa hadha yaqtadi annal qura wal wildan kadzalik. Nah, menurut Imam Ahmad Suhaimi yang diambil dari Imam Mujahid, malaikat di surga tidak makan dan tidak minum, ya tidak nikah. Annahum yakununa kama kanu fid dunya. Jadi
malaikat di surga itu seperti mereka ada di dunia, nggak ada perbedaan. Karena memang malaikat diciptakan ya untuk melayani orang-orang, maksudnya seperti apa? Malaikat Zabaniyah kerjanya di neraka gitu kan. Malaikat Malik jaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Tapi mereka nggak menikmati kenikmatan surga. Allah alam bisawab seperti itu. Seperti bidadari wal wildan. Wildan ini anak-anak orang kafir, tapi bukan anak orang kafir. Anak-anak yang meninggal sebelum balik. Bayi-bayinya orang lagi. Karena kan kalau misal orang kafir punya bayi mati, nah itu kan masih apa namanya? Suci, ya. Masih fitrah. Nah, itu insyaallah itu jadi wildan mukhalatun, jadi pelayan-pelayan juga. Cukup buat malam ini. Pertanyaan nanti kita sambil ngobrol karena Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.